Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan, Eskom, Mkom. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Teknik Universitas Satya Negara Indonesia dengan NIDEN 0310067506. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah analisa dan perancangan sistem informasi, di mana pemaparan ini mencakup prinsip DIA atau Delivery, Interaktif, dan Assessment. Adapun outline di dalam mata kuliah analisa perancangan sistem itu adalah deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan cuplikan video pembelajaran. Untuk deskripsi mata kuliah, nama mata kuliah adalah analisa dan perancangan sistem. Kode mata kuliah TI 143015, bobot mata kuliah 3 SKS, dosen pengampu dengan Wawan Kurniawan Eskom Mkom, kemudian semester ganjil 2021-2022. Untuk deskripsi mata kuliah ini membahas tentang analisis dan perancangan sistem informasi agar lulusannya mampu mengimplementasikan analisis dan perancangan sistem. Memahami konsep, langkah-langkah, cara identifikasi masalah, kerja dari sistem, menganalisis hasil, dan membuat laporan hasil analisis. Capaian dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan peran sistem analis dalam pembangunan sistem informasi. Kemudian mahasiswa dapat menguraikan tahapan analisis dan perancangan terstruktur dalam pembangunan sistem informasi. Capaian pembelajaran yang lain adalah mahasiswa mampu mengetahui konsep, metode, dan prinsip pengembangan sistem informasi. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan beberapa metode serta teknik pemodelan sistem dengan pendekatan berorientasi objek untuk memodelkan rancangan konseptual dari suatu sistem informasi. Untuk sistem pembelajaran, jumlah dosen mata kuliah ini ada 2 orang, termasuk saya salah satunya. Kemudian untuk jumlah pertemuan 14 kali, di mana dilakukan secara online dan offline, atau dikenal dengan istilah hybrid. Untuk online kita menggunakan metode tatap muka maya dengan Jmeet ataupun Zoom-Meet. Untuk tatap muka secara online, kita akan menggunakan fasilitas aplikasi e-learning, di mana mahasiswa bisa mengunduh dan melaksanakan kegiatan perkuliahan langsung menggunakan aplikasi learning yang sudah digunakan oleh universitas. Kemudian UTS atau ujian tengah semester akan dilakukan pada pertemuan ke-8, dan ujian akhir semester akan
lakukan pada pertemuan 16. Untuk indikator penilaian terdiri dari 4, itu ada presensi atau kehadiran dengan komposisi nilai 10%, kemudian ada tugas 20%, ada nilai UTS 30%, dan UAS atau ujian akhir semester 40%. Untuk sistem pembelajaran itu komponen penilaiannya berupa penguasaan materi, keaktifan mahasiswa di dalam kelas maupun di luar kelas, kemudian kelengkapan dan ketetapan jawaban yang diberikan mengenai materi pembelajaran. Capaian prodi yang diberikan pada mata kuliah ini adalah mampu melakukan perancangan dan menganalisis sistem informasi secara luas, baik secara mandiri maupun kerja dalam tim, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, kemudian mampu berpikir kreatif. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa dapat menjelaskan peran analisis sistem dalam pembangunan sistem informasi. Mahasiswa dapat menguraikan tahapan analisis dan perancangan terstruktur. Dalam pengembangan sistem informasi di sebuah perusahaan, mahasiswa mengetahui konsep, metode, dan prinsip pembangunan sistem informasi. Mahasiswa mampu menggunakan beberapa metode serta teknik pemodelan sistem dalam pendekatan terstruktur untuk memodelkan rancangan konseptual dari suatu sistem informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi. Kemudian CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu menggunakan beberapa teknik, metode, dan alat pemodelan dalam sistem dengan pendekatan berorientasi objek untuk memodelkan rancangan konseptual dari suatu sistem informasi yang diperlukan suatu organisasi. Deskripsi singkat mata kuliah ini membahas tentang analisis dan perencanaan sistem informasi agar lulusannya mampu mengimplementasikan analisis dan perencanaan sistem. Kemudian memahami konsep, langkah-langkah, dan cara kerja dari sistem, serta membuat laporan hasil analisis. Untuk pustaka utama itu ada Aristo Hadi Sutopo, kemudian ada Adi Nugroho, Desuyardi, dan Jugianto. Untuk pendukung ada Kendall, Riley Scott, Dennis, dan Witten Jeffrey. Tatap muka pertama atau minggu pertama, pertemuan pertama dari mata kuliah analisa perencanaan sistem membahas mengenai kontrak pembelajaran, kemudian menjelaskan mengenai pentingnya analisa sistem, dan menjelaskan peran dari analisis sistem dalam pengembangan sebuah aplikasi. Untuk pertemuan kedua dan ketiga, menjelaskan mengenai siklus hidup pengembangan sistem informasi atau SDLC, kemudian memahami kerja dari sistem. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan tatap muka maya di hari ini, saya akan membahas mengenai sequence diagram pada mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Pengertian dari sequence diagram adalah urutan sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksananya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Tampilan dari sequence diagram ini bisa dilihat di contoh
Nah ini contoh sebuah sequence diagram untuk aplikasi modul login. Sebentar saya share dulu. Berikut ya tampilannya. Nah ini adalah sebuah sequence diagram pada saat kita dalam merancang sebuah sistem untuk modul aplikasi login. Dasar dari pembuatan sequence diagram ini adalah dari UML. Jadi sebelum kalian membuat sebuah sequence diagram, kalian harus membuat UML terlebih dahulu. Baru kemudian diturunkan ke dalam sequence diagram. Diagram terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal yang menunjukkan waktu dan dimensi horizontal yang menunjukkan objek-objek. Tiap-tiap objek termasuk vektor memiliki waktu aktif yang digambarkan dengan kolom vertikal yang disebut dengan lifeline. Kemudian pesan atau perintah digambarkan sebagai garis panah dari suatu lifeline ke lifeline yang lain. Nih, saya contohkan. Ini ya, ada garis perintah. Ini ada garis lifeline. Diagram urutan dapat digunakan untuk menggambarkan serangkaian langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah peristiwa untuk menghasilkan suatu output tertentu. Kemudian sequence diagram berhubungan dengan erat dengan use case diagram, di mana satu use case diagram akan menjadi satu sequence diagram. Jadi di dalam use case diagram, satu use case diagram itu akan menghasilkan satu buah sequence diagram. Misalkan di dalam use case diagram sistem menggambarkan laporan. Artinya di sequence diagram pun akan ada sebuah sequence diagram yang menggambarkan sebuah laporan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tujuan dari sequence diagram sendiri itu adalah untuk mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Jadi tujuan dibuatnya sequence diagram ini, kita ingin menghasilkan output apa sih itu. Nah, seorang programmer bisa membaca sequence diagram berdasarkan dari analisis sistem. Jadi di dalam sequence diagram yang dibuat oleh seorang analis itu nanti bisa diterjemahkan oleh seorang programmer ke dalam sebuah aplikasi nanti. Tujuan dari diagram sequence ini mirip dengan activity diagram, jadi menggambarkan alur kerja dari sebuah aktivitas, serta dapat menggambarkan aliran data dengan lebih detail, termasuk data atau perilaku yang diterima ataupun yang dikirim. Contohnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada aliran data yang mengalir ke dalam sebuah proses. Contoh di sini isi ID password.
Nah, di dalam isi ID password ini akan memberikan informasi sebuah data ID untuk bisa mengakses aplikasi yang akan digunakan ini. Manfaat dari sequence diagram itu adalah sequence diagram lebih mudah untuk dibuat. Kemudian lebih mudah untuk dilakukan pemeliharaan sistem. Manfaat berikutnya adalah mudah diperbaharui sesuai dengan perubahan di dalam sebuah sistem. Kemudian kita memungkinkan merekayasa maju atau mundurnya sebuah sistem. Selain itu juga digunakan untuk merepresentasikan message flow dari suatu objek ke objek lainnya. Manfaat lain dari sequence diagram bisa digunakan untuk mengeksplorasi aplikasi atau sistem. Berikut ini adalah komponen yang terdapat di dalam sequence diagram. Kalau kalian nanti menyusun tugas akhir, itu dipastikan kalian membuat sequence diagram di dalam perancangan sistem aplikasinya. Karena sequence diagram adalah bagian yang tidak terpisahkan dari use case diagram. Jadi satu use case diagram itu akan menghasilkan juga satu buah sequence diagram. Komponen yang terdapat di dalam sequence diagram itu activation box. Activation box merupakan komponen berbentuk persegi panjang yang merepresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugas tertentu. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas suatu objek, maka komponennya akan berubah semakin panjang. Bentuknya persegi panjang kotak gini ya, kalau activation box. Kemudian yang kedua adalah aktor. Aktor merupakan komponen berbentuk stick figure. Ini ada lingkaran, kemudian ada garis horizontal dan vertikal, kemudian ada kaki. Jadi aktor ini menggambarkan visualisasi dari manusia, ya. Jadi stick figure. Mewakili sebagai perwakilan seorang pengguna yang berinteraksi baik di dalam maupun di luar lingkungan sistem. Objek merupakan komponen berbentuk kotak. Komponen ini akan mendemonstrasikan bagaimana sebuah objek akan berperilaku dalam sebuah konteks sistem tertentu. Bentuknya adalah kotak. Kalau activation box berbentuk persegi panjang, kalau objek berbentuk kotak biasa. Kemudian lifeline, garis hidup kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, berbentuk garis putus-putus. Lifeline bertugas menunjukkan kejadian berurutan yang terjadi pada sebuah objek selama proses pembuatan grafik berlangsung. Berikut contoh dari lifeline yang ditunjukkan oleh garis putus-putus. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Oke, coba Yulia. Halo, Yulia. Iya, Pak. Kalau sebuah
activation box itu digambarkan sebagai apa sih? Activation box di dalam komponen sequence diagram bentuknya seperti apa? Halo, Yulia. Ada yang bisa bantu Yulia, Nur Fadlah? Oke, activation box kalau di sequence diagram digambarkan dalam kotak persegi panjangnya. Ya, Yulia ya. Ya, Pak. Oke, kemudian Nur Fadilah. Ada Nur Fadilah? Ada, Nur Pak. Fadilah? Ada ya? Kalau lifeline itu fungsinya untuk apa sih? Atau menggambarkan apa lifeline? Garis atau lifeline itu digambarkan garis bentuk apa? Ketot, waduh lama nih. Oke, lifeline diilustrasikan dalam bentuk garis putus-putus. Tugas dari lifeline sendiri menunjukkan kejadian berurutan yang terjadi pada sebuah objek selama proses pembuatan grafik berlangsung. Kita lanjut untuk komponen berikutnya yang ada di dalam sequence diagram. Itu ada option loop. Komponen option loop berbentuk seperti gambar kotak file atau dokumen. Tugasnya adalah melakukan skenario pemodelan jika keadaan hanya akan terjadi pada kondisi tertentu. Berikutnya garis panah ya, mendatar. Itu di dalam sequence diagram dibentuk synchronous message. Komponen synchronous message dibuat dengan simbol panah ke kanan dengan garis panah tebal. Jadi kalian harus, jangan salah nih kalau menggambarkan sebuah sequence diagram. Karena itu menandakan sebuah fungsi. Kalau asal-asalan artinya nanti bisa salah nanti programmernya dalam mengartikan sequence yang kalian buat. Simbol ini nantinya akan memberi isyarat bila pengiriman harus menunggu respon sebelum dilanjutkan. Kemudian komponen yang lain yaitu replay message ditandai dengan garis panah yang ada putus-putusnya. Nah, dia menghadap ke kiri yang mengartikan merupakan balasan untuk sebuah panggilan tertentu. Kemudian delete message disimbolkan dengan tanda cakra dan di tengahnya terdapat garis putus-putus, tanda silang ini ya, tanda cakra. Simbol ini bertugas untuk menghapus sebuah objek. Kemudian general, komponen ini merepresentasikan entitas tunggal dalam sebuah sequence diagram yang berupa stereotype atau kelas.
Yang berikutnya adalah bundari, di mana komponen bundari umumnya merupakan tepi atau edge dari sebuah sistem. Komponen ini biasanya dapat berupa user interface atau alat yang digunakan untuk berinteraksi antar sistem. Kemudian kontrol. Elemen atau komponen kontrol bertugas untuk mengatur arus informasi dalam sebuah skenario sistem. Sistem ini secara umum dapat mengatur perilaku bisnis dari suatu sistem teknis. Yang berikutnya adalah entity, merupakan elemen yang memiliki tugas menyimpan data atau informasi dan umumnya berupa objek model atau bins. Bentuk dari entity yaitu ada sebuah lingkaran, kemudian di bawahnya itu ada garis lurus. Yang ke-13, komponen yang terdapat di dalam sequence diagram itu adalah asynchronous message, merupakan pesan yang tidak memerlukan respon sebelum pengirim melanjutkan aktivitas. Elemen ini hanya berupa panggilan penyerta dalam sequence diagram. Bentuk yang terakhir adalah message return, bertindak sebagai penggambaran hasil dari pengiriman pesan dan ditentukan dengan arah simbol dari kanan ke kiri. Jadi dia kembali. Nah, berikut ini adalah contoh sequence diagram dari modul login sebuah aplikasi. Oke, dari sini ada yang mau kalian sampaikan? Kalau kita lihat di sini, simbol-simbol di dalam sequence diagram sudah terwakili semua ya. Di sini ada aktor. Aktor ini berupa seorang mahasiswa yang diwakili oleh apa tadi namanya? Stick aktor ya, stick figure. Harusnya nggak boleh diwakili oleh gambar manusia. Tapi ini hanya sekedar contoh. Kemudian di sini ada kotak persegi panjang. Apa namanya? Objek ya. Kemudian ada lifeline garis putus-putus. Sini. Nah, kalau kita jabarkan ke dalam sebuah perilaku sistem di sini, user data mahasiswa akan mengisikan ID password. Kemudian akan diolah datanya di sebuah sistem algoritma di sini. Kemudian sistem algoritma akan mengecek ke dalam database. Apabila data tersebut memang ada, divalidasi. Apabila berhasil, maka akan tampil ke sebuah dashboard aplikasi. Oke. Dari sini ada yang mau kalian sampaikan atau kalian tanyakan? Waktu kita sudah hampir habis. Oke, kalau ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.